Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu addal amana ballagha risalata wa nasahal ummah wa jahada fillahi ta'ala haqqa jihadihi hatta atahul yakin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyika wa habibikal Mustafa Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd, ikhwatal imani rahimakumullahu jami'an, saudara-saudaraku seiman seakidah. Alhamdulillah, tiada pernah bosan kita memuja Allah dengan terus menghiasi bibir kita, membasahi lidah kita kalimat syukur hamdalah. Terlebih tatkala setiap orang di antara kita merasakan mendapatkan begitu banyak karunia ilahi yang tercurah dan terlimpah kepada kita semua. Wabil khusus di malam hari berbahagia ini, dengan izin dan takdirnya pula kita bisa melaksanakan salat maghrib berjamaah. Kenikmatan yang barangkali belum diberikan, belum dirasakan, belum disentuh dan tersentuh oleh sebagian kecil kaum muslimin. Bersyukurlah tatkala kita di malam hari ini bisa bersimpuh, bersujud di hadapan Allah Rabbil Izzah. Dan kita lanjutkan dengan majelis at-tawasi bil haq wa tawasi bis sabr. Bersama-sama kita melangkahkan kaki dari rumah untuk melanjutkan perjuangan kita dalam rangka talabul ilm. Bersama-sama kita menghadiri rumah di antara rumah Allah di muka bumi ini. Terus kita berusaha mengkaji dinul Islam, mempelajari ayat-ayat Allah dan sabda Rasulullah SAW, serta berusaha bisa memahami dua wahyu tadi, Al-Quran dan Al-Hadis, dengan pemahaman yang benar sesuai dengan pemahaman para ulama ahlu sunnati wal jamaah yang diawali oleh generasi utama di muka bumi ini, mereka para sahabat Nabi, kemudian tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan para ulama yang meniti jejak mereka hingga akhir zaman. Tentunya besar harapan kita yang selalu kita mintakan, kita mohonkan kepada Allah Rabbil Izzah adalah mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berkenan mencatat langkah kita ke majelis ini, ke masjid ini sebagai amal ibadah yang diterima di sisinya. Semoga pula Allah meridai langkah kita, mengampuni dosa kita, memberkati usia kita, memberikan manfaat akan ilmu yang kita pelajari nantinya, dan semoga dengan kita belajar Allah pun berkenan menjadikannya sebagai wasilah sekaligus sarana dimudahkannya langkah kita ke surganya kelak. Amin ya rabbal alamin wa ya mujibas sailin. Ikhwatal imani rahimakumullahu jami'an, saudara-saudaraku seiman seakidah. Tema yang kita angkat di malam hari ini, ada yang masih lupa atau masih ingat? Ada yang tahu? Imanku di ujung lidah, ya, apa hanya di lidah? Sebenarnya hampir sama. Tadi saya mau rubah tapi panitia udah kadung gitu, sudahlah. Fa in kadungo fatrusno. Ya kalau kata orang Jawa, nak wis kadung ya terusno wae kan gitu ya. Insyaallah orang Jawa semua di sini ya. Jadi kalau saya seling ngomong Jawa nggak apa-apa ya, tapi campuran Jawa Timur, Jawa Tengah. Iya, karena memang saya aslinya orang Jawa, Jawa Timur, tapi tinggal di Jawa Tengah. Ya, itu repotnya. Pertengahan. Iya. Imanku hanya di ujung lidah atau imanku hanya di lidah. Tema ini sengaja saya angkat, bahkan subhanallah, Allahu Akbar, tadi juga sudah disinggung oleh imam. Nah, ini pertanyaan yang nggak ada hadiah di sini ya. Aku aja kalau boleh, tapi separuh aku hanya. Ada yang bisa menyebutkan tadi rakaat pertama yang dibaca imam, 3 ayat pertama saja. Ada yang masih bisa menyebutkan? Bukan imamnya lah ya. Kalau imamnya jelas dapat hadiah. Makmum
Yang bisa masih ingat menyebutkan tadi rakaat pertama itu membaca, sebutkan 3 ayat saja pertama. Pertama surat apa? Angelmen kan gitu ya. Susah banget. Jangankan nama suratnya Ustaz, ayatnya udah lupa, tadi mikirin rumah sama motor nggak dikunci mungkin. Ya. Surat Al-Ankabut. Benar Pak Imam ya? Al-Ankabut ya. Al-Ankabut. Dan sangat tepat karena memang tema kita malam hari ini menyinggung ayat itu juga. Tapi tema yang saya angkat, saya tertarik dengan sebuah ayat yang Allah firmankan, yang Allah gambarkan kepada kita di Al-Qur'anul Karim, surat Al-Hajj ayat 11 ya. Al-Hajj ayat berapa? Ayat 11 ya. Harus dihafal dan nanti pulang ujian ya. Di sini Allah ingin menegaskan, ingin menggambarkan, ingin mengisahkan kepada kita tentang tipikal karakteristik manusia di muka bumi ini tanpa kecuali, tanpa memandang status sosialnya, pekerjaannya, jabatan dan pangkatnya. Selama dia manusia ya, masih merasa sebagai Bani Adam, manusia, menungso, maka dia harus mencermati ayat 11 dari surat Al-Hajj ini. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Dan di antara sebagian manusia, itu berarti tidak semua manusia. Kita meyakini bahwasanya tidak semua manusia itu soleh dan solihah. Tidak semua manusia itu baik. Tentu ada yang memang memiliki apa kita katakan tingkat keimanan ya, tangga keimanan. Ada yang soleh, solehah, ada yang toleh dan tolehah. Jadi lawannya soleh itu toleh. Ingat orang tua kita kalau sudah pesan sama kita, nak kalau keluar rumah jalan lurus jangan tolah-toleh, karena lawannya soleh itu toleh. Jadi orang tua kita udah paham bahasa Arab, jangan meremehkan nenek moyang kita. Itu indahnya Islam ya, jangan tolah-toleh, karena toleh itu lawannya soleh. Di ayat 11 Al-Hajj Allah mengatakan wa minan nasi, dan di antara sebagian manusia may ya'budullaha ala harfin, ada di antara mereka yang hanya menyembah Allah, beribadah kepada Allah hanya di tepian saja, di ujungnya saja. Ingin menggambarkan bagaimana kualitas mutu ya iman manusia di muka bumi ini, sehingga Allah ingin mengingatkan kita ternyata kualitas keimanan setiap orang di antara kita berbeda-beda. Dan mohon maaf, bukan berarti seorang ustadz pasti levelnya 625 misalnya, ganjil. Kalau bukan ustadz levelnya 120, tidak. Bukan dari seorang yang alim, seorang ustadz levelnya tinggi, kalau orang awam levelnya di bawah, di balik papan misalnya, tidak. Bukan jaminan masalahnya itu, bukan jaminan. Setiap kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana kualitas keimanannya. Di sini Allah ingin menggambarkan ada sebagian segolongan manusia yang memang imannya Masya Allah, imannya hanya di ujung lidah. Unsur keyakinan dia itu hanya di ujung lidah, nggak sampai kemana? Ke hati, nggak sampai ke hati. Ini yang harus kita waspadai dan kita wajib untuk berhati-hati. Kalau kita bertanya apa sih ciri-ciri yang Allah akan katakan di sini, kok Allah menyebutkan di antara sebagian manusia yang mereka beribadah kepada Allah hanya di tepian saja, di ujung lidahnya saja, klaim pengakuan keimanan dia itu hanya sampai di sini saja, nggak sampai di sini. Makanya ingat, Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan di antara karakter ataupun ciri sifat yang dimiliki mereka kaum Khawarij, pemberontak itu, mereka membaca Al-Quran tapi tidak melewati kerongkongan mereka dan nggak turun ke hati mereka.
Hanya sampai di sini saja, nggak turun ke hati. Karena kalau Quran, kata beliau, dibaca kemudian masuk ke hati, farosakha, lalu menetap di hati dengan baik dan benar, nafa'ah. Kata Abdullah bin Mas'ud, kalau Al-Quran dibaca, diresapi, masuk ke hati dan menetap di relung hati yang paling dalam, nafa'ah, sudah pasti akan bisa memberikan manfaat. Itu kata kuncinya. Apa ciri yang Allah ingin gambarkan kepada kita? Di antara ciri orang yang hanya beribadah kepada Allah di tepian saja, hanya di ujung lidah saja, fa in asabahu khairun itma'anna bih, ketika mendapati kebaikan dia tenang. Dia tenang. Siapa di antara kita yang pas naik gaji nangis terus sedih? Nggak ada kan? Siapa di antara kita guru-guru yang sudah sertifikasi ketika mau cair, kayaknya hampir cair ntar lagi nih kayaknya nih sertifikasi, lumayan nih, 6 bulan sekali 8,5 juta, depan mata, kira-kira seneng apa enggak? Seneng kan? Tenang hatinya. Itu tipikal manusia. Fa in asabahu khairun itma'anna bih, jika mendapatkan kebaikan tenang, alhamdulillah, hari ini ana farhat, ane lagi seneng. Kenapa heb? Rumah ini laku, mobil laku, bandara ana jual laku, farhat. Ya, sawah 15 hektar buat pabrik laku, tenang. Daftar haji udah masuk tahun depan berangkat, alhamdulillah. Karena baik buat dia semuanya, tenang. Ini tipikal manusia. Tipikal manusia. Tapi Allah katakan berikutnya, wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhi. Tapi ingat kata Allah, ketika ditimpa musibah, fitnah, ujian, berbalik ke belakang. Berbalik ke belakang. Padahal saudaraku, saudariku seiman seakidah, ikrar iman yang kita katakan raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, itu kan ada konsekuensinya. Ada enggak? Pasti ada. Tatkala pun kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kan ada konsekuensinya. Orang yang masuk ke PNS sudah disumpah setia. Orang masuk yang ke kehakiman disumpah dengan Al-Quran, tahu konsekuensinya. Jadi jenderal tahu konsekuensi, jadi kopral ya, jadi penyidik, jadi reskrim, jadi jaksa, jadi hakim, semua dia tahu konsekuensinya. Iman pun demikian. Mana konsekuensinya? Tadi yang dibaca imam di 3 ayat pertama, di ayat kedua setelah ayat pertama Al-Ankabut dikatakan alif lam mim ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira, apakah manusia menyangka ayyutraku ayyaqulu amanna, akan dibiarkan mereka mengatakan saya beriman, udah gitu aja, wahum la yuftanun, sementara mereka belum diuji. Pak Ustadz, kalau semakin tinggi imannya, semakin kuat ujiannya, mendingan saya dibawa aja dah imannya. Enggak apa-apa, monggo, tafadhol, up to you, sakarepmu, ya terserah ente, ya. Lihat, kan orang kan berpikir, wah kalau konsekuensi iman saya tinggi, ujian tinggi, lihat tuh kelapa semakin tinggi kan angin makin kenceng, berarti mendingan di bawah aja lah. Jangan jika di bawah angin kenceng, padi itu kalau kena angin topan atau badai ambruk, apa juga padi, jangan dikira.
Ingat, memang kita katakan semakin kuat iman seorang hamba, semakin hebat ujiannya, tapi semakin dekat pertolongan dari Rabb-Nya. Ini yang kita pegang. Dulu saya masih ingat ketika masih jadi guru, sekarang bukan guru, bukan, mengundurkan diri, sertifikasi PLPG, borong guru-guru dari luar gitu. Bu, kok saya belum cair-cair ya? Kan sesuai dengan imannya Pak Ustadz. Oh gitu, ya. Nah kayak kula sing solehah gini cepet cairnya. Nah saya ini betul nggak soleh, barangkali katanya. Nah, kita katakan bahasanya Allah sudah bilang sama kita, ahsiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah mereka manusia menyangka, mengira, menduga akan dibiarkan oleh Allah begitu saja mengklaim saya sudah beriman, terus tidak ada yang namanya tantangan dan ujian? Nggak bisa. Tidak bisa sama sekali. Semua ada ujian. Anda masuk kerja ke perusahaan, ada masa percobaan, ada masa kontrak. Di dunia juga sama. Allah sudah bilang sama kita. Makanya kata para ulama, mereka mengingatkan kita, Ustadz, saya ini kayaknya kepingin hidup saya itu bebas dari ujian. Ya nggak bisa. Kata para ulama, mereka mengatakan madum fi hadhid dar fala tastaghribil akdar. Selama engkau masih menempati bumi ini, maka jangan pernah merasa heran dan kaget dengan adanya onak dan duri. Jangan kaget. Anda jalan pagi, tek, hari ini nginjek duri, besok pecahan beling, besok pecahan genteng, besok kotoran, besok kulit pisang. Dunia. Kenapa demikian? Fala ya'lamannallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Untuk dipilah mana yang jujur, mana yang benar imannya, mana yang hanya imannya itu cuma di lidah saja. Cuma di lidah. Untuk dipilah, untuk Allah mengetahui, Allah pasti akan mengetahui siapa sih di antara hamba-hambanya yang benar-benar jujur dalam hal keimanannya, dan siapa sih yang imannya bohongan. Jangan sampai kita kayak orang-orang munafik. Orang munafik Allah katakan, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Itu munafik. Wa idza laqul ladzina amanu, ketika mereka ketemu orang beriman, friend. Qalu amanna, kita beriman kok, beriman ke sama kayak kalian. Wa idza khalau ila syayatinihim, tapi ketika mereka kembali berkumpul dengan para syaitannya, qalu inna ma'akum. Kalau yang tadi itu kita sebenarnya cuman kata orang-orang jamaah sini ya hanu, pura-pura doang biar dibilang sama. Tapi kami inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Kita tadi cuma sekedar memperolok-olok orang-orang beriman saja. Ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencela seorang hamba yang dia ketika mendapati kebaikan tenang. Memang secara fitrah nggak salah. Siapa di antara kita nggak senang dapat kebahagiaan? Senang. Ya, menikah, punya anak, senang. Anaknya kembar, tahun depan kembar lagi, kembar 2, kembar 3, senang banget. Tapi harusnya kita balance, seimbang antara kondisi suka dan duka.
Yang Allah tidak sukai adalah wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhi. Yang Allah tidak suka dari sifat manusia itu ketika dia ditimpa fitnah, ujian, berbalik ke belakang. Ya, tahu begini ngapain beriman? Mendingan biasa-biasa aja. Saya nggak beriman rezeki lancar, beriman kok banyak ujian. Ini bahaya. Itu bisikan syaitan. Itu adalah talbis iblis. Itu adalah bagaimana iblis berusaha membisikkan telinga kita agar kita betul-betul berbalik. Jangan sampai kita seperti yang Allah gambarkan di Al-Quranul Karim di ayat 15 Al-Fajr. Ada yang sudah pernah lupa? Al-Fajr ayat 15 gimana bunyinya? Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Yang ke-16, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu. Adapun manusia ketika Allah mengujinya, lalu Allah memuliakannya, memberikan dia kenikmatan, apa kata dia? Fayaqulu rabbi akraman. Allah saat ini sedang berpihak denganku. Wah, hari ini aku rasakan Allah baik sama aku. Itu manusia. Itu manusia. Tapi ketika esok hari wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Ketika keesokan harinya Allah uji, dikurangi rizkinya. Apa kata dia? Hari ini Allah nggak sayang sama aku, jahat Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ya, kadang-kadang teman-teman, sebagian teman-teman di luar sana, di sini insya Allah nggak ada. Di luar sana yang jauh itu, ketika dibisikkan sama temannya, hip, apa? Besok cair. Astagfirullahaladzim. Musibah ini. Kenapa itu bilang musibah? Jangan bilang-bilang kalau cair. Kenapa? Teman-teman nagih. Kalau cair ditraktir, padahal cuma minta ditraktir mie ayam, gantinya spaghetti. Kan nama kerennya spaghetti, nama kampungnya mie ayam. Podo ae sami mawon, ya. Podo boy sarua, nggak ada bedanya, nggak ada bedanya. Itu ada orang sampai nyeletuk, astagfirullahaladzim. Jangan bilang-bilang itu musibah. Kalau teman-teman tahu anak cair sertifikasinya, wah, ntar traktir. Subhanallah, 8,5 juta hanya kehilangan 200.000, dia kayaknya kehilangan 8 jutanya. Wal'iyadzubillah. Apalagi kalau Allah katakan ayat 16 itu Al-Fajr, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Ketika diseratkan rizkinya, Allah nggak sayang sama aku ini kurang apa? Itu hebatnya kita. Aku kurang apa? Ini yang kita kadang-kadang tidak bisa memahami. Tidak bisa memahami bagaimana mesti bersikap. Ya. Yang harus kita pegangi bersama, bahwasanya segala apa yang sudah dipilihkan Allah untuk hambanya itu pasti yang terbaik. Maaf Ustadz, walaupun saya mengalami stroke, ya kamu pantas stroke, ya, biar enggak ke toko nyari stroke belanjaan. Enggak usah belanja, udah sana ke dokter misalnya. Kamu hari ini harus kehilangan rumah dan mobilmu, itu yang pantas buat kita. Itu yang pas buat kita. Itu yang harus kita yakini, bahwasanya segala apa yang Allah putuskan untuk seluruh hambanya itu sudah pasti yang terbaik. Ini yang harus kita pegangi bersama.
Tidak mungkin itu tidak terbaik. Karena yang menciptakan kita itu tahu mana yang pas buat kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kita di awali pada ayat 19 Al-Ma'arij. Juz 29 itu Al-Ma'arij, ya. Gimana awal ayatnya bunyinya? Sa'ala sa'ilum bi'adzabin waqi'. Nah, di ayat 19 Allah mengatakan innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan penuh dengan keluh kesah. Jarene wong Jawa kakean sambat. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya yang namanya manusia itu diciptakan penuh dengan keluh kesah. Saya pernah nulis di Facebook dulu, lagi senangnya Facebook kan, sekarang kapok. Kiting tangan saya akhirnya. Saya itu cuma kata orang Jawa Tengah otak-atik gaduk. Apa kalau arti Indonesianya ya? Otak-atik gaduk itu apa arti Indonesia? Saya lupa, nggak tahu. Repot kebanyakan bahasa kita itu. Manusia atau menungso. Bahasa Jawanya kan menungso. Yang seneng meneng-meneng, yang loro woro-woro. Itu menungso. Yang kedua, meneng-meneng seneng dosa. Itu menungso. Yang pertama itu menungso, yang seneng meneng-meneng. Kalau lagi seneng diam-diam, bilang sama istrinya, "Mah, jangan ngomong-ngomong kalau kita baru beli mobil. Titipin di garasi yang 8 kilo dari rumah kita." Kenapa Pak? Kalau teman-teman tahu, pada minjem, anterin dong ke pasar, ke rumah sakit, ini mau lahiran, ini mengantar ikan, mau ngantar kambing. Bau mobil kita nanti akhirnya. Mobil kita kan yang baru ini, ya Pajero Dakar yang baru, yang begini itu. Ntar mobil yang kedua kita beli yang Innova yang baru, yang interiornya kayak Alphard. Itu yang baru tuh pakai turbo. Jangan bilang-bilang, musibah ini. Jangan bilang-bilang. Itu menungso. Yang senang menang-menang, yang loro woro. Giliran sakit sebar grup, doain gua ya, gua lagi sakit, tidur nggak nyenyak, ya, makan nggak nafsu, semuanya pahit. Datang teman bawa apel, lu mau apa? Apa lu bawa? Apel. Yang lain dong. Yang senang menang-menang, yang loro woro, itu menungso, ya. Kita senang mesti diem, nggak ngomong-ngomong, ya. Kalau rumah dompet dikosongin semua, sampai tipis dompetnya, biar nggak ada orang tahu kalau dia duit tebel. Tapi yen loro, gilan dia sakit, mesti woro-woro, ya. Mesti dia woro-woro, pengumuman, aku udah sakit nih lama banget, jenguk dong. Kan keutamaan orang jenguk orang sakit itu kan besar sekali ya ikhwan. Didoakan 70.000 malaikat. Woro-woro. Giliran dia senang nggak ngomong-ngomong. Kalau dia senang mestinya ngundang teman-temannya, ayo ke rumah ana yuk. Lagi dapat rezeki, apa? Kita makan. Yuk kita makan sama kambing. Nah, makan sama kambing. Ya, jahat itu orang. Diajak makan sama kambing. Ya. Makan sampingnya kandang kambing berarti kan itu. Menungso yang kedua adalah menang-menang senang dosa. Nah itu lapendos itu, laki-laki penuh dosa. Nah, Allah sudah bilang sama kita, innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan penuh dengan keluh kesah. Jarang tidak berkeluh kesah. Adakah di antara kita yang bisa menahan diri nggak sambat? Insya Allah ada. Tapi kan itu jarang bin langka, tapi nyata. Jarang. Ya. Sangat berat bagi kita untuk nggak ngomong ke teman kita kalau lagi susah. Bro, ngapain beb? Dari mana gua ngomong ya enak aja ya? Ya ngomong aja, bingung gua. Kenapa lo bingung? Gitu. Barusan di PHK.
rumah digusur, IMB-nya nggak ada, anak dibawa minggat sama pacarnya, istri minta cerai. Lo kemarin lagi naik pangkat nggak bagi-bagi duit, nggak pernah ke masjid, sekarang tiap hari soft depan sebelum adzan, malah pengen adzan sebelum adzan. Ya, kita itu kan baru adzan ketika ada musibah, ya enggak? Allahu Akbar, Allahu Akbar, gempa. Pas nggak ada gempa nggak beradzan. Itu manusia. Allah katakan innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua. Ketika ditimpa musibah, ditimpa keburukan, ditimpa kejelekan, berkeluh kesah. Berkeluh kesah. Padahal kalau kita, kata Ibnu Qayyim, berkeluh kesah kepada manusia itu salah alamat. Berkeluh kesah kepada siapa? Allah. Allah itu suka bilang sama kita ketika ada masalah, sabar, sholat, fasjud waqtarib. Selalu seperti itu. Nggak pernah Allah bilang sama kita, sono lo kalau lagi masalah dugem, dunia gemblung. Nggak pernah. Tapi Allah sarankan kita sujud, minta sama Allah. Tapi Allah sudah gambar sama kita. Idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manu'a. Tapi giliran dapat rezeki, seret. Yalah Pak Ustadz, nyarinya susah ini Pak Ustadz. Kok keluarnya gampang? Kamu kapan sedekah? Kan saya sekarang gajinya kan karena harian Ustadz, sehari 40.000, sebulan 1,2. Entar kalau saya gajinya 5 juta, insya Allah sedekah. Berapa bang? 50.000. Mohon maaf, orang Kristen itu pendetanya kalau mendoktrin anak buahnya itu hebat. Tuhan sudah kasih kamu nikmat begitu besar, masa kamu keluarin 1/10-nya rugi? Tuh, keluar mereka. Semakin banyak yang kamu keluarkan, semakin banyak nikmat Tuhan yang diberikan. Itu orang Kristen. Orang Islam kan sudah banyak dalil, banyak dalilnya itu. Mau dimuntahkan sekarang, nggak sanggup menerima kita. Jangan dulu Ustaz, iman saya masih tipis. Ya, giliran sedekah, iman masih tipis Ustaz. Dia bantah lagi, Pak Ustaz, jangan maksa kita sedekah dong. Emang kenapa? Allah kan udah bilang sama kita, fattaqullaha mastata'tum, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Fasih dia baca ayatnya, hebat. Ya, giliran bantah masalah suruh beramal, punya alasan banyak. Manusia dikasih satu pintu untuk menyampaikan udzur dan alasan, yang terbuka 1000 alasan. Bang, kapan sedekah? Sekarang kan saya buruh harian, sehari 40.000, sedekah nggak bisa. Mikir Ustaz, mikir coba. Saya bilang, emang saya nggak mikir, saya lagi mikirin kamu sekarang. Kalau saya nggak mikir, mati. Selesai masalah, ngapain mikirin kamu? Entar deh kalau saya gaji sehari 2 juta, saya insya Allah infak. Insya Allah infak. Kan sering dibikin meme di internet tuh ya, apa di medsos tuh ya. 50.000 kalau masuk ke mall, kecil atau besar? Masuk masjid 50.000. Oh, jangan dulu. Yang penting kan ikhlas. Hah? 1.000. Plung. Bunyi. Ya. Subhanallah. Itu manusia. Itulah manusia, dia pada bermain dalil. Tapi Allah sudah mengatakan, wa idza massahul khairu manu'a. Ketika dapat kebaikan mulai seret nahan. Dek bilang ke istrinya, ingat abang kerja banting tulang kayak sapi perah, peres keringat tiap hari. Siang jadi malam, malam jadi siang. Kamu kan tahu sendiri. Iya bang, kesian abang, sampai adik nggak bisa mijitin
kayak tembok, gegernya, punggungnya kayak tembok, saking atosnya, tiap hari manol di balabuan jadi anak logam arlok. Iya ya bang, ya iya, jangan sedekah tiap hari, nggak bagus itu. Subhanallah, bahaya. Ini penyakit yang bisa menimpa setiap orang di antara kita, yang kalau kita nggak sadar justru Allah akan mencela kita, Allah akan benci kita. Makanya Allah kecualikan itu kelompok orang tercela, ya. Yang berikutnya yang terpuji, illal musallin, kecuali orang yang sering sholat, orang yang sholat, kecuali orang-orang yang sholat. Subhanallah. Alladzina hum, gimana lanjutannya? Ayo ayat berikutnya Al-Ma'arij. Setelah Allah mengatakan innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manu'a illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun, ya mereka terus salatnya itu terus menerus. Subhanallah. Walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum, harta yang mereka miliki tahu ini hak siapa, ada hak Allah, ada hak dia, tahu dia. Untuk siapa dia berikan? Lis-sa'ili wal mahrum, dia berikan kepada orang membutuhkan, dan ada orang yang butuh nggak berani ngomong. Ini yang susah. Ada orang butuh tapi nggak berani ngomong. Itu ada pasti. Ini yang namanya aziz. Ya, itu yang harus kita cari. Waktunya habis? Belum, berapa menit lagi? 5 menit lagi. Bolehnya lanjut ya? Baik, 5 menit. Doang cukup insyaallah. Saya ringkas deh, biar imannya nggak putus. Iya. Yang terakhir. Udah terakhir ya, udah habis waktunya masalahnya. Pengennya 2,5 jam. Iya. Kita harusnya menempatkan diri sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW yang sudah digambarkan oleh istri yang beliau cintai, Aisyah radhiyallahu anha, yang semoga Allah meridhoinya. Nabi itu, kata Aisyah, kana Nabi SAW idza wajada syai'an yasurruhu aw ma yasurruhu qala alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa idza wajada ma yakrah fayaqul alhamdulillahi ala kulli hal. Ini yang sering dilupakan oleh sebagian kecil kaum muslimin. Ya, di garis bawah saya bilang sebagian kecil. Kalau saya bilang sebagian besar diprotes. Ustadz tahu dari mana sebagian besar? Itu fitnah. Dari mana sensusnya? Nggak boleh. Udah saya bilang sebagian kecil kaum muslimin, ya, itu melupakan bagaimana sikap yang diajarkan Nabi kita. Apa kata Aisyah? Nabi kita Muhammad SAW jika mendapati sesuatu yang menyenangkan dirinya, bagaimana doa beliau? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Susah ngapalin saja, susah, nggak pernah dihafal. Al-Fatihah itu gampang atau susah sekarang? Gampang. Kenapa? Diulang berapa kali sehari semalam minimalnya? 17 kali. Ngelotok, nggak ngelontok. Ya, kan kalau ngelontok itu ngelupas, hilang. Makanya kalau saya diulang-ulang, insya Allah hafal. Aisyah bilang Nabi jika mendapati hal yang menyenangkan hatinya, menghibur dia, dia mengatakan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya milik Allah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi, yang dengan nikmatnya menjadi sempurna seluruh amal kebaikan. Subhanallah. Dan sebaliknya, tatkala Nabi mendapati hal yang kurang menyenangkan, dia hanya mengatakan alhamdulillahi ala kulli halin. Segala puji hanya milik Allah atas segala kondisi yang saat ini saya alami. Pernahkah kita pas megang martil maku tembok cedes alhamdulillah ala kulli hal? Pernah? Kenapa Pak? Oh, belum bengkak yang jebol temboknya. Ya, ada teman kita lagi pegang pisau, kenapa? Kesayat.
Nabi nggak gitu, dia bilangnya alhamdulillah ala kulli hal. Ini yang berat. Ya, ini yang berat. Makanya saya masih ingat dengan riwayat ibu saya ketika saya masih kecil. Ketika saya mau makan kelamaan, buka lemari, saya gandoli, roboh itu lemari, nimpa kepala saya. Beling sini semua, nih isinya semua bukan rumput tapi beling. Apa kata ibu saya? Alhamdulillah. Kaget saya. Untuk umur 5 tahun. Bu, alhamdulillah sing pecah utundasmu. Lemari sing pecah. Ya. Saya baru ngeh sekarang, subhanallah. Nggak pernah ketemu Nabi padahal kan, nggak diajari hadis, tapi dia bersyukur. Saya baru ngeh sekarang, alhamdulillah. Walaupun sekarang cekot-cekot kepala saya, ya, terasa sekarang gitu loh. Itu nenek moyang kita, subhanallah. Nabi bilang sama kita seperti itu. Jika mendapati hal yang kurang menyenangkan, dia hanya mengatakan alhamdulillahi ala kulli hal. Maka kata Syekh Utsaimin, derajat tertinggi seorang hamba ketika kena musibah dia bilang alhamdulillah, bersyukur. Itu yang paling mahal. Adzan dulu ya. Ya, baiklah, kita kata adzan terlebih dahulu terus langsung sholat. Itu pertanyaan ya. Baik, insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatul iman rahimakumullahu jami'an. Kita ingin menyelesaikan sedikit dari penggalan ayat 11 surat Al-Hajj tadi. Di penghujung ayat 11 tadi, setelah Allah mengatakan wa minan nasi may ya'budullah ala harfin, dan di antara manusia ada yang menyembah Allah hanya di tepian saja, di ujung lidahnya saja. Fa in asabahu khairat ma'an nabi, ketika dia ditimpa kebaikan dia tenang. Wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhi, ketika dia ditimpa musibah, fitnah, ujian, cobaan, dia berbalik ke belakang, kembali menjadi jelek, buruk, bahkan mungkin naudzubillah murtad. Orang semacam ini Allah hukumi dengan firman-Nya khasirat dunya wal akhirah. Orang semacam itu sudah jelas merugi di dunia dan di akhirat. Rugi kita. Itu ciri orang yang merugi, kata Allah. Khasirat dunya wal akhirah. Tipikal manusia semacam ini, kalau dapat kebaikan dia tenang, dapat keburukan dia goncang. Ini cikal bakal orang yang layak menyandang predikat gelar khasirat dunya wal akhirah. Dia layak menjadi orang yang merugi, kelompok orang-orang yang merugi. Di dunia saja tidak, ad-dunya wal akhirah. Makanya jangan sampai pun kita akhirnya menularkan penyakit ini kepada anak istri kita, kerabat kita. Sehingga di ayat 15 surat Az-Zumar Allah mengingatkan kita, qul innal khasirina alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Apa kata Allah? Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya orang-orang yang merugi adalah orang yang sudah membuat rugi atau merugikan diri mereka sendiri dan keluarganya. Sehingga di penghujung ayat 11 surat Al-Hajj Allah mengatakan dzalika huwal khusranul mubin. Itulah kerugian yang nyata. Itu sebenar-benarnya kerugian, yaitu tadi kata Allah. Sehingga kita harus menyelamatkan diri kita agar jangan sampai termasuk hamba yang merugi hanya gara-gara salah mensikapi ujian Allah di muka bumi ini, ya. Salah dalam mensikapi nikmat Allah. Allah itu tatkala memberikan kepada kita rezekinya, walaupun sedikit, wajib disyukuri. Makanya Allah bilang sama kita di ayat tadi kita baca oleh Imam, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu yang manakah kamu dustai? Nikmat yang mana kamu dustai? Kita nggak akan pernah bisa mengingkari besarnya nikmat yang Allah berikan kepada kita.
Sehingga tempatkanlah diri kita sebagai seorang hamba yang mukmin, beriman kepada Allah dengan iman yang sebenar-benarnya, yang siap untuk menghadapi segala keadaan, suka maupun duka. Jangan kalah sama anak pramuka, di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku, walaupun sakit gigi, di sini senang, di sana. Lagi meringis gigi sakit tetap nyanyi dia. Masa kalah sama pramuka? Yang mereka nggak pakai iman kadang nyanyinya. Makanya kan simbol pramuka pakai pohon apa simbolnya? Kelapa. Tumbuh di mana-mana kan, di laut tumbuh, di gunung tumbuh, tengah kota tumbuh, tengah hutan tumbuh, tengah rumah tumbuh, di pot tumbuh. Itulah seorang mukmin harus seperti tangguh dia, tidak mudah goyah dengan segala macam tipuan, dengan segala macam ujian, tetap tegar menyerahkan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu, silahkan, mungkin ada pertanyaan yang mau ditanyakan? Ya. Silakan. Ya, silakan, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada mic lagi? Tidak ada ya? Semoga mic-nya nggak hilang nih, Pak. Ada ya, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan Bu Ustaz. Iya. Sering terjadi pada Anda ini, kita mengenal dia adalah sedikit menguatkan keimanan kita, walaupun ini mungkin terjadi di luar, tapi kita sebagai orang Islam, sesama Islam, jadi kita ikut terharu, ikut gimana? Ikut terasa juga gitu. Begini pertanyaannya, Ustaz. Iya. Kita mengenal sekarang sesuai dengan tema juga, tidak menyimpang dari tema bahwa iman hanya sekedar di mulut. Yang saya tanyakan adalah, kita banyak di pemimpin kita, tokoh-tokoh kita, baik sebagai pemimpin nasionalis maupun pemimpin Islam, yang terjadi sekarang ini adalah bahwa pemimpin Islam yang sebenarnya itu orang Islam, walaupun juga pemimpin nasional dia orang Islam juga, kenapa dia harus mendukung atau support orang-orang yang di luar non Islam atau orang kafir? Apakah ini masuk kategori mulut hanya di lidah saja? Iya. Ada di lidah. Iya. Kebalik, Pak ya. Mulutnya di lidah, lidahnya di mulut. Ada berapa, Pak? Nah, ini yang kedua ya. Yang kedua. Ada berapa? Sama ya. 2 apa 3? 2 aja ya. Dari mana, Pak, asalnya? Saya dari Banyuwangi, Pak. Banyuwangi. Kok ada logat Maduranya, Pak? Ya, Banyuwangi. Oh. Madura Banyuwangi. Di Bedetaretan dia, Pak. Gitu. Begini Ustaz ya. Iya. Yang lanjutannya, bagaimana cara mengatasinya ini? Bahwa ini adalah seorang tokoh, seorang panutan, bahkan juga ada seorang kiai atau ustaz yang mendukung. Baik. Apa yang dilakukan kita sebagai umat Islam? Iya. Atau seperti apa sebagai umat Islam yang ada di luar daerah ini kepada yang ada di Jakarta? Iya. Terima kasih Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Saya sangat paham dengan arah pembicaraan beliau. Semoga nggak ada yang memvideo omongan saya. Iya. Ada satu ungkapan yang para ulama sudah memberi kita warning, wanti-wanti alias peringatan. Kata para ulama, mereka mengatakan kama takunu yuwalla alaikum. Bagaimana kondisi kalian saat ini, maka seperti itu pula kualitas pemimpin kalian. Oh, bukan saya, Ustaz. Anda bukan, tapi orang sekitar Anda itulah, ya. Maka saya katakan yang baik ini kan hitungan jari. Sehingga kata para ulama,
bagaimana kondisi Anda saat ini, maka seperti itu pula kualitas pemimpin yang kelak memimpin Anda. Kan kalau kata orang Jawa Tengah itu nggak mungkin dari komunitas gali itu kampung perampok yang memimpin kiai, kan nggak mungkin, ya mesti perampok ya. Nggak mungkin begitu adzan, mau kemana, ke masjid, ya nggak mungkin lah perampok ke masjid kan gitu. Jadi kata mereka, kalau komunitas isinya adalah, mohon maaf, orang tidak ahli sholat, ya, ahlinya sakran, ya misalnya, ahlinya minum khamr, nggak mungkin yang memimpin seorang santri, tidak mungkin. Nah, fenomena semacam ini sudah Nabi beritahukan kepada kita di hadis yang masyhur. Ini sempat disebutkan oleh Syekh Abu Usama Salim bin Id al-Hilali dalam kitabnya Limadha ikhtartu al-manhaj as-salafi. Kenapa saya memilih manhaj salaf? Pada subtema di awal-awal bab sanawat khadda'at, tahun-tahun yang menipu. Nabi sudah mengatakan, insya Allah jawaban ini mencakup dua soal tadi, Pak, sekaligus ya. Hadis yang masyhur riwayat Ahmad dan juga Abu Daud dan yang lain, Nabi mengatakan akan datang menghampiri manusia tahun-tahun yang menipu. Ya, tahun-tahun yang menipu. Artinya kenapa dibilang tahun-tahun menipu? Sekian tahun manusia tertipu dan ditipu. Kan kalau apa konsepnya pedagang yang nggak punya iman ya, kalau nggak nipu ketipu, itu pedagang. Ya, di sini nggak ada soal pedagang kayak gitu. Ya. Insya Allah saya yakin nggak ada. Saya tutup mata aja lah pokoknya. Tapi kalau yang nggak punya iman, mereka sepakat. Ustadz, yang namanya dagang kalau nggak nipu ya ketipu, kan gitu. Nah, di sini kata Rasulullah SAW, beliau memberi kita sebuah berita, kabar gaib yang akan terjadi kelak. Akan datang zaman-zaman yang menipu manusia. Apa kondisi menipu itu? Beliau mengatakan yusaddaqu fihinna al-kadhib. Di tahun-tahun itu orang yang pendusta, yang tukang harat. Ya. Apa harat itu? Pembohong, ya, tukang ngibul, dibilang jujur. Nah, makanya kalau ada orang bilang sama Anda, zuzur, aneh nggak bohong, dia pasti bohong. Membilangnya zuzur, ya, zuzur aneh nggak bohong, dia pasti bohong karena zuzur bilangnya, nggak bilang jujur. Yusaddaqu fihinnal kadhib, orang yang pendusta dibilang jujur. Wa yukadzabu fihinnas shadiq, orang yang jelas jujur dibilang pendusta. Yang ketiga, wa yu'tamanu fihinna al-kha'in, pengkhianat dibilang amanat. Wa yukhawwanu fihinnal amin, orang yang jelas amanat dibilang pengkhianat. Bisa dipahami langsung ya, kebaca. Jadi nggak usah heran kalau kita memegangi ilmu hadis dan Al-Quran yang Allah sampaikan kepada kita, nggak usah bingung dengan segala macam peristiwa yang terjadi. Sudah disampaikan Nabi kita Muhammad SAW. Itu semua adalah UUD, ujung-ujungnya duit. Mereka orang-orang yang tawadu, tahu warna duit, ya. Saya pakai dal ya, bukan pakai bot ya. Itu. Jadi jangan kaget ketika muncul orang seperti itu. Dan di penghujung hadis ini Nabi juga mengatakan, wa yatakallamu fihi au fihinna arwaibidah, akan muncul di tahun-tahun itu arwaibidah. Kata para sahabat, ya Rasulullah, wa marwaibidah, apa arwaibidah? Kata beliau, ar-rajulut tafih yatakallam fi amril amah, ada orang yang bahlul, jahil, ahmaq, pandir, pinter, ya, saking soknya ya, pinter, tapi berbicara urusan orang banyak. Ini berbahaya, amat sangat berbahaya. Itu sinyal yang sudah Nabi sampaikan kepada kita.
Sehingga PR kita bagaimana berbenah diri memulai sejak dini, mulai dari sekarang, dari diri kita dan dari yang kecil. Kalau setiap orang sudah dikasih filter, dikasih protektor, dikasih proteksi, fa insyaallah ta'ala tidak akan muncul manusia yang mendapat julukan arwai bidah, nggak akan muncul. Tapi karena itu lemahnya iman, ya, lemahnya iman. Maka saya katakan, yang insya Allah kajian masalah ilmu besok kapan saya lupa harinya, itu kalau ilmu kuat iman akan kuat, tapi kalau ilmu lemah imannya melemah, sudah pasti itu. Maka saya katakan, siapa yang nggak goyang dengan godaan duniawi? Siapa yang nggak goyang? Ya kayak sekarang kita mohon maaf lah ya, kalau masuk ke terminal, ke bandara, apa yang kita lihat? Ya, banyak orang yang bajunya kekurangan bahan misalnya. Ya Allah Ustaz, dilihat dosa, enggak dilihat depan mata. Ya, saya naik motor, depan saya celengan Ustaz. Repot kan katanya. Mau nggak mau iman kita goyah sekali, dua kali. Makanya Rasulullah ketika bilang sama Ali, ketika dia melirik seorang wanita, laka fil ula la fis tsaniyah. Pertama diizinkan ngelihat. Ajib katanya Ali. Yang kedua kali, wes. Cukup. Langsung dipalingkan wajahnya. Laka fil ula. Untuk yang pertama saja, kedua kali jangan, wes cukup. Nanti ketagihan. Itu akhirnya muncul orang yang ketagihan, ya. Paham insyaallah Pak ya? Paham? Iya. Pertanyaan berikutnya, ini yang dari kertas dulu saya baca. Ustadz, mohon dijelaskan apakah ada tuntunannya memperpanjang sujud terutama. Ustadz, mohon dijelaskan apakah ada tuntunannya memperpanjang sujud terutama di sujud terakhir dan dilakukan secara terus menerus. Yang benar bermuara kepada hadis yang disampaikan kepada kita di hadis Bukhari Muslim. Nabi pernah bersabda, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun. Yang benar itu adalah doa di setiap kali sujud, tidak dikhususkan di sujud pertama ataupun yang terakhir, tapi setiap kali sujud. Dalilnya apa? Nabi yang bilang sama kita, aqrabu, paling dekatnya seorang hamba, ma yakunul abdu min rabbih, paling dekat seorang hamba dengan Rabbnya ketika dia sujud. Fa aksiru fihi minad du'a, maka perbanyaklah berdoa ketika sujud. Perbanyak doa. Susah, saya permintaannya banyak, udah baca doanya yang orang Indonesia menamakan doa sapu jagat. Ya, saya pernah ditanya jamaah di Solo, Ustaz, aneh mau nanya sama ente, aneh udah ketemu sekian Ustaz, nggak sejawab soal aneh. Soal apa? Tak bilang, aneh minta doa, aneh pengen umur aneh panjang, jadi orang soleh, istri aneh soleha, anak aneh soleh, solehah, toko aneh laris, aneh sehat, aneh aman, anak adem ayem, rumah anak kebakaran. Nggak nemu doanya Ustaz. Ente bilang nggak ada, Quran ada. Awas ente bohong Ustaz. Aneh nggak bohong, ambil Quran, buka Al-Baqarah 201. Mana Ustaz? Baca itu. Tiap hari Anda baca ini Ustaz, ya itu doanya. Dia tahu artinya enggak? Belum tahu. Jangan dibaca. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kepadaku dunia kebaikan. Di dunia kebaikan. Ente sehat baik bukan? Iya. Istri ente salehah baik bukan? Iya. Anak ente saleh-salehah baik bukan? Iya. Ente sehat kebaikan bukan? Iya, kebaikan. Toko laris kebaikan? Iya, kebaikan. Aneh baru tahu Ustaz. Nah ini anak saya tahu sekarang. Tidak ada yang kita butuhkan, Al-Quran bisa menjawab semuanya. Nabi udah ngajari semua sama kita, nggak usah bingung. Kalau bingung mau doa, ya kayaknya Nabi nggak pernah doa sembuh dari penyakit kanker, Ustaz, leukemia, stroke, nggak ada memang. Makanya ketika paman Nabi Abbas nanya ke Nabi, ya Rasulullah, ajari aku doa yang singkat dan padat. Kata Rasulullah, salillahal afiyah, mintalah kepada Allah keselamatan. Udah, itu. Jadi kembali ke masalah pertama, sujud itu tidak hanya di terakhir. Setiap kali sujud kita disunnahkan memperbanyak doa. Setelah baca doa sujud,
diulang 3 kali, baru doa yang kita maui. Silahkan minta apapun, silahkan minta apapun yang mau kita mau. Makanya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad pernah mengatakan, bagaimana kalau pakai bahasa Indonesia? Beliau mengatakan dibolehkan. Walaupun Ibnu Taimiyah, Ahmad bin Hambal melarang, ya, melarang, lebih utama pakai bahasa Arab atau doa yang maksur dari Al-Quran dan Al-Hadis. Ya, belajar bahasa Arab lah didoakan. Kalau kepepet nggak bisa, maka diperbolehkan. Alasan Syekh Abdul Razak, Nabi tidak membatasi bagaimana bentuk lafaz doanya, berbanyak doa, ya. Kalau Ibnu Taimiyah dan Ahmad bin Hambal pernah mengatakan, jika selain bahasa Arab maka dalam hati, maka di dalam hati. Itu pendapat para ulama, ya. Kemudian berikutnya, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ustaz, apakah hari ini nubuah akhir zaman sudah berlaku? Karena telah terjadi peperangan di Syam, Yaman dan Irak, dan apakah Dajjal sudah semakin dekat kemunculannya? Para ulama melarang kita untuk mengklaim sekaranglah saatnya, tidak boleh. Memang Nabi pernah mengatakan sayati fi akhir zaman, akan datang di akhir zaman, tapi Nabi tidak membolehkan kita mengklaim inilah saatnya. Kayaknya sekarang nih, siap-siap ente, ini kayaknya mau kiamat ini. Nggak boleh. Tidak boleh kita memastikan sekarang adalah akhir zaman, pun tidak boleh sama sekali. Tidak boleh. Benar ada pertempuran di negeri Syam, di Irak, ya, di Palestina, benar. Tapi kita tidak boleh mengklaim sekaranglah saatnya, apalagi meramal hari kiamat. Gimana mah? Kiamat kapan? Kayaknya 99. Kalau 2012 kayaknya gelap. Ya mati, keburu mati dia. Jadi tidak boleh kita memastikan inilah zamannya akhir zaman, tidak boleh. Ya, Nabi hanya mengatakan di antara ciri akhir zaman akan muncul begini. Dajjal itu sudah ada, tinggal kemunculannya nanti, ya, nanti. Kapan kita nggak bisa memastikan? Kita nggak bisa memastikan. Yang berikut, ya, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bagaimana kiat-kiat agar iman tidak di ujung lidah? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitab Al-Mustadrak, Nabi kita Muhammad SAW pernah bersabda, innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu thawbu fas'alullaha an yujaddida imanakum. Kata beliau, sesungguhnya iman itu yang ada di hati kalian akan mengalami kelunturan, usang, seperti lunturnya warna baju. Walaupun setiap baju beda-beda. Kalau baju harga 2 juta, lunturnya 10 tahun. Baju harga 20.000, insya Allah 2 jam. Ya. Nah, Nabi bilang sama kita, iman yang ada di hati kalian akan mengalami kelunturan, usang, seperti lunturnya baju. Maka mintalah kepada Allah untuk selalu memperbaharui iman kalian. Bahkan Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr ditanya dalam kajian di radio, Syekh, bagaimana contoh doanya ketika Nabi mengatakan mintalah kepada Allah agar Allah berkenan selalu memperbaharui iman kalian? Berdoalah dengan kalimat minimalnya kalian lafadzkan, Allahumma jaddid imani, Allahumma jaddid imani, ya Allah perbaharuilah imanku. Iman itu kan bertambah dan berkurang. Fal iman yazidu wa yanqus, yazidu bi ta'atir rahman wa yanqus bi ta'atis syaitan. Iman itu bertambah dengan taat kepada Sang Rahman, berkurang dengan taat kepada siapa? Asy-syaitan. Bersyukurlah ketika hari ini Anda 5 waktu diberi Allah kesempatan, kekuatan, kemampuan berjamaah ke masjid, lagi naik iman Anda. Terus mintakan kepada Allah keteguhan, terus doa sama Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang muterbalikkan hati, teguhkan hatiku di atas agamamu. Terus seperti itu. Nanti kalian kita kupas ketika engkau akan dimatikan sesuai kondisi akhirmu, ya. Itu masalah bagaimana iman kita, ya. Agar kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Makanya di antara doa para sahabat Nabi, Allahumma zidni imanan wa yakinan wa fiqhan. Allahumma zidni
imanan wa yaqinan wa fiqhan. Di antara doa salah seorang sahabat Nabi, ya, doa beliau, Allahumma ya Allah ya Rabbku, zidni, tambahkan kepadaku imanan keimananku, wa yaqinan keyakinanku, wa fiqhan dan kefakihanku. Wallahu alam bisawab. Ada lagi? Sudah habis waktunya Pak Panitia. Sebelum saya dimarahi Pak, saya tanya dulu. Mesti diizinkan? Berapa soal lagi? Ini 2 lagi nih yang bertanyakan. Jangan terlambat nanya. Ayo, ada lagi? Tidak ada? Cukup insyaallah ya. Baiklah, demikian bisa kita bahas. Mudah-mudahan yang kita bahas, yang kita ulas bisa memberikan manfaat untuk saya pribadi khususnya dan semua yang di sini, dan semoga Allah berkenan menjadikan kita hamba yang bertakwa fid dunya wal akhirah dan diberikan kesabaran dalam menempuh ujian di muka bumi ini. Allahumma amin. Aqulu qouli hadza walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.